Assalamualaikum Ibu Sugiati. Waalaikumsalam Bu Marfa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu, hari ini saya baik sekali. Alhamdulillah sehat ya. Ya Bu. Nah, ini ada apa nih? Kok tumben-tumbennya Ibu Sugiati menghubungi saya? Oh iya Bu, rencananya saya hari ini akan melakukan proses coaching dengan Ibu Anita. Jadi saya minta Ibu untuk mengikuti proses coaching ini nanti sebagai observer atau pengamat. Apakah Bu Marwa bersedia? Begitu ya Bu. Wah, suatu kehormatan bagi saya Ibu bisa mengikuti proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Sugiati. Saya bersedia. Berarti peran saya nanti sebagai observer ya Bu, gitu ya Bu ya? Betul Bu, nantinya peran Bu Marwa adalah sebagai observer supaya bisa memberikan penilaian kepada saya sebagai coach. Apakah dalam coaching ini nanti saya sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta, dan apakah saya sebagai coach ini sudah memenuhi kompetensi inti dari performa saya. Jadi saya nanti minta masukan dari Bu Marwa sebagai observer. Oh begitu Bu, baik Bu, saya siap jadi observer. Sebelum Sugiati sudah membuat dan mencermati rubrik penilaian dari proses coaching ini Bu. Iya Bu, alhamdulillah saya sudah mencermati rubrik penilaiannya. Nanti pada saat proses coaching dalam rubrik penilaiannya saya akan masukkan beberapa poin, yakni tentang kompetensi inti dari coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, berarti Ibu sudah membuat rubrik penilaiannya ya. Yang di dalamnya sudah ada poin-poin diantaranya tentang kehadiran penuh, pendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Jangan lupa Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses, kreativitas, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Betul Ibu. Silakan Bu Sugiati untuk bisa dimulai proses coachingnya. Nanti saya akan berperan sebagai observer untuk mengamati jalan proses coachingnya nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu Marwa. Sama-sama Bu, mau silakan dimulai. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Sugiati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anita? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Bu Sugiati bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ya Bu, jadi saya itu agak pusing akhir-akhir ini karena murid saya di kelas 6 itu ada yang mengajar membaca Bu. Begitu. Jadi bagaimana ya Bu ya agar saya bisa mendapatkan solusinya? Oh, jadi Bu Anita itu permasalahannya anak didiknya yang kelas 6 itu ada yang masih belum lancar bacanya ya Bu? Iya Bu. Kita harapannya nanti dari percakapan kita ini apa sih Bu? Kalau boleh saya tahu. Jadi yang saya harapkan dalam percakapan ini ya Bu ya, semoga saya menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi, sehingga saya mampu menerapkan suatu hal yang mampu mendorong anak didik saya untuk semangat belajar membaca, begitu Bu. Berarti nanti dari percakapan kita ini Bu Anita berharap ya bisa menemukan cara, solusi supaya anak didik Bu Anita ini nanti bisa mengatasi permasalahannya dalam membaca ya Bu ya? Iya. Dari skala 1 sampai 10 untuk pencapaian potensi dari anak didik Bu Anita ini yang belum bisa membaca ini dalam skala berapa ya Bu Anita? Jadi kalau diskalakan ya Bu ya, jadi anak didik saya ini skalanya dalam skala 5 Bu. Jadi memang dia itu nggak bisa lancar bacanya, jadi kurang lancar begitu Bu. Jadi anak didik saya ini sudah mengetahui Bu, namun kurang lancar merangkainya menjadi sebuah bunyi Bu. Ya bisa sedikit-sedikit sih, tapi belum lancar Bu gitu bacanya. Adakah tindakan yang sudah pernah dilakukan Bu Anita untuk mengatasi ini? Apa yang sudah Bu Anita lakukan? Jadi saya itu pernah melakukan suatu tindakan Ibu ya. Saya itu mencoba memberikan jam tambahan atau les pribadi, privasi ya untuk anak tersebut ketika pulang sekolah Ibu. Jadi pulangnya jam 12, saya absen jam 2, jadi lepas 2 jam itu saya memberikan les tambahan untuk membimbing anak agar lancar membacanya. Jadi saya itu mempunyai ide untuk membuat media yang menarik gitu.
rencananya saya akan menggunakan media kartu kata. Dan Kartu kartu kata. kata itu nantinya akan saya beri gambar Bu, biar menarik. Jadi ada cerita tentang gambar tersebut Bu. Jadi biar anak itu termotivasi dalam membacanya Bu. Jadi tidak bosan hanya itu saja begitu Ibu. Ya, kalau rencana kedepannya jika saya akan meletakkan saya akan meletakkan posisi duduk anak itu dekat dengan saya Bu. Ya, jadi biar saya itu bisa membantu belajarnya dan anak-anak lain tetap bisa belajar dengan nyaman sesuai materi pelajaran yang saya berikan gitu Bu. Untuk anak yang bermasalah ini akan saya berikan media berupa kartu kata yang ada gambarnya tadi Bu. Jadi nanti saya juga akan sekaligus akan melakukan belajar berdiferensiasi agar sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kalau begitu menurut Bu Sugiarti bagaimana Bu kalau saya punya ide tersebut? Bagus sekali Bu Anita. Saya suka sekali idenya. Kemudian ini Bu Anita rencananya ini mau diterapkan kapan? Rencananya sih minggu depan Bu. Saya mulai membuat kartu kata tadi ya, mencari gambar-gambar yang dapat menunjang kegiatan baca anak tersebut. Saya akan buat sendiri Bu, karena saya tahu kebutuhan murid saya. Jadi saya akan buat di laptop dan kemudian akan saya cetak sendiri. Jadi minggu depan kira-kira saya akan merealisasikannya Ibu. Oh begitu ya. Rencana tindak lanjut ke depan ini bagaimana? Jadi tidak lanjut saya, semoga rencana saya ini bisa berjalan Bu. Kemudian ketika sudah tercapai bisa saya evaluasi lagi gitu, agar bisa meningkat lagi tentang permasalahan solusinya begitu Ibu. Oh berarti ini tidak lanjut ke depannya, segera menjalankan rencana ini ya Bu ya? Iya. Mengevaluasi agar lebih baik. Menurut Bu Anita, apakah Bu Anita selesai melakukan percakapan ini sudah menemukan solusi Bu atas permasalahan Bu Anita? Jadi saya kira setelah kita bercakap-cakap tadi secara tidak langsung saya sudah menemukan solusinya Ibu. Jadi permasalahan yang saya hadapi tentang anak kurang lancar membaca tadi, jadi saya agak sedikit lega ini Bu. Jadi terima kasih ya Bu ya atas percakapannya hari ini. Sama-sama Ibu, semoga rencana Bu Anita ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dari Bu Anita. Semoga bisa. Baik, sebelumnya tadi Ibu Sugiarti mengatakan bahwa proses coaching itu akan berhasil jika Ibu Sugiarti sudah menerapkan 3 kompetensi yang ada di proses coaching ini ya Bu ya, yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu diterapkan dalam alur tirta. Dalam percakapan itu Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu, selama percakapan coaching tadi, sudahkah berjalan sesuai dengan apa yang ingin Ibu inginkan? Menurut saya ya Bu, dari percakapan proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur percakapan tirta. Proses coaching tadi Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi alur tirtanya itu sudah terlihat jelas, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu juga berbobot itu Bu, sudah mengalir dan terbuka. Jadi kompetensi yang ingin diperbaiki ke depannya mendengarkan aktif ya Bu ya? Iya Ibu. Oke. Setelah kegiatan ini Bu, semoga Ibu menjadi lebih meningkat lagi kemampuan coachingnya ya Bu ya, terutama dalam kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti proses coaching tadi. Saya senang sekali Ibu mau terlibat dalam proses coaching saya dan memberikan penilaian yang bermanfaat sekali bagi saya untuk kedepannya. Ibu tadi sudah luar biasa, bagus sekali Ibu. Semoga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Ibu inginkan saat coaching ya semakin meningkat lagi ya Bu ya. Iya Bu ya. Karena sesuai dengan harapan kita semua ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Marwah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.